Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dengan NIM B05222039. Saya dari Prodi Administrasi Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Di mana kali ini kita akan membahas tentang cerita webtoon dengan judul Trauma Center yang dibuat sebagai tugas mata kuliah Interprofessional Education. Dalam video ini, kali ini kita akan membahas tentang cerita Trauma Center yang dibuat oleh kreator Hans Liga dan Hong Bira dari JCM Media. Di mana dalam cerita ini menarik perhatian banyak pembaca dengan 56,6 juta pembaca dan rating 9,93. Di sini saya akan membahas episode 4 dan 5 dari Trauma Center yang menampilkan karakter utama kita, Baek Hang Yuk, yang memiliki sikap percaya diri dan berpendirian kuat dalam menyelesaikan masalah yang ada di rumah sakit Universitas Korea. Baiklah, langsung saja kita ke episode 4, di mana di episode 4 ini kita dapat mengenal beberapa karakter dan kita dapat lebih tahu dan jelas dari rumah sakit dan latar belakang webtoon ini, di mana episode 4 ini juga sudah mulai muncul konfliknya dan Baek Hang Yuk, karakter utama dalam cerita ini, bisa dan mampu menyelesaikan masalah dalam pelayanan rumah sakit Universitas Korea ini dengan keputusan yang tepat dan cepat, di mana karakter dari Baek Hang Yuk ini dapat percaya diri dan bisa mengetahui kemampuannya, membuat dia dapat dengan cepat mengambil langkah apa yang harus dilakukan saat dia tahu bagaimana informasi dari pasien yang akan ditangani. Yang tentunya hal ini dapat ditujukan dari narasi dan visual yang dimiliki Baek Hang Yuk yang membuat para pembaca ikut merasakan teror-teror psikologis yang dialami para karakter utama Trauma Center ini. Nah, inilah tadi isi singkat dari episode 4, yang selanjutnya kita beralih ke episode 5. Di mana di episode 5 ini kita dapat melihat proses operasi pasien yang sangat menguras tenaga dan cukup rumit bagi Baek Hang Yuk. Dan akhirnya operasi yang dilakukan berhasil. Dan kita ini dapat melihat bahkan merasakan karakter utama dari Baek Hang Yuk ini adalah peran utama dari cerita Trauma Center ini. Di mana dari sikap teliti, percaya diri, dan cerdas dari Baek Hang Yuk ini berhasil disampaikan dalam narasinya. Baiklah, berbicara tentang peran utama dalam 2 episode ini, kita dapat melihat dari cara berinteraksi Baek Hang Yuk ini dan para petugas medis dan staf yang ada di rumah sakit, bahwa perkembangan ini bahkan bisa menambah narasi dari cerita yang ada di Trauma Center ini. Baiklah, kita masuk ke kesan dari 2 episode yang telah kita bahas. Nah, kesan pertama yang dapat saya ambil dari episode 4 dan 5 ini adalah kolaborasi dari berbagai staf medis di Rumah Sakit Universitas Korea ini menunjukkan bahwa adanya kerjasama dan komunikasi yang baik sangat berperan penting bagi keberhasilan dari praktik operasi dan prosedur medis di rumah sakit dari setiap bagian, mulai dari tim medis, anestesi, perawat, dan dokter. Memiliki peran pentingnya tersendiri dalam mencapai keberhasilan dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan dari para pasien. Sistem seperti ini dapat disebut dengan sistem interprofessional education. Jadi secara sederhananya, interprofessional education atau IPC ini adalah kerjasama dari berbagai petugas medis atau tenaga profesional dari berbagai bidang yang bertujuan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Interprofessional education ini tidak hanya berlaku dalam dunia kesehatan, tetapi juga berlaku dalam setiap industri. Dan kemampuan ini untuk bekerja sama, bertanggung jawab, dan komunikasi yang baik. Nah, itulah yang menjadi landasan kita dalam memberikan pengabdian, pelayanan, dan pengalaman yang baik bagi orang lain. Baik, secara garis besar, penulis berhasil membuat karakter utama dalam cerita ini menggambarkan bagaimana sosok profesional itu bekerja dengan kolaborasi yang baik bagi para medis di rumah sakit. Dan kita bisa mengambil pesan penting dari cerita Trauma Center ini, dan untuk teman-teman yang suka membaca cerita webtoon yang di dalamnya ada drama dan medis, ini sangat rekomendasi untuk teman-teman baca. Baiklah, sekian cerita dari saya tentang Trauma Center ini dalam episode 4 dan 5 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!